الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Bapak-bapak jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita senantiasa dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala karena iradah, karena kehendak, karena kekuatan iman dan Islam yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita Allah berikan kesempatan untuk duduk-duduk di majelis al-ilmu, sebuah majelis yang dibacakan ayat-ayat Allah, sebuah majelis yang dibacakan hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan ketika ayat dan hadis itu dibaca, mudah-mudahan semakin berdampak terhadap kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dalam bentuk realitas ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setiap amalan ibadah yang kita jalankan menjadi sebuah investasi yang terbaik untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang capek dengan segala aktivitas ibadahnya, namun di akhirat kita menghadap Allah dalam kondisi orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang beribadah tetapi tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Karena syariat Islam ini Allah turunkan dengan kaidah, syarat dan berbagai macam ketentuannya. Maka mari kita jalankan segala bentuk syariat yang Allah atur sesuai dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, agar ibadah ini betul-betul menjadi sebuah bekal terbaik untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, qudwah dan uswah hasanah kita, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurahkan juga kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang selalu berselawat kepadanya. Karena insya Allah barang siapa yang istiqamah merutinkan untuk berselawat ketika disebut nama Rasul, maka Allah mengizinkan kepada Nabi kita yang mulia untuk memberikan syafaat kepadanya, untuk memberikan pertolongan kepadanya pada suatu hari yang tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah, mudah-mudahan Rasul pun mengakui kita sebagai umatnya, ya. Maka mari kita betul-betul beribadah sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW sebagai qudwah dan suri tauladan dalam kehidupan kita. Para hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas secara tuntas yaitu hadis arba'in yang ke nomor 12, yaitu tentang perkara-perkara yang tidak membawa manfaat bagi kita, maka Allah dan Rasulnya menyuruh kita untuk
meninggalkan segala perkara sesuatu yang tidak membawa manfaat baginya. Kita udah bahas hadis ini, tinggal sedikit lagi. Yang hal yang paling terpenting sebagai kunci penutup dari hadis ini yang perlu kita ingat, bahwa kehidupan yang hari ini kita jalankan tidak hanya sekedar kita menghabiskan waktu kita, tidak hanya kita sekedar menghabiskan waktu kita untuk atau menjelang kematian menjemput kita, tapi hidup yang hari ini kita jalankan adalah sebuah kehidupan yang harus kita bertanggungjawabkan. Ya, makanya kalau ada saudara kita, kalau ada orang tua kita, ada saudara-saudara kita, kerabat kita yang meninggal dunia, maka sesungguhnya kita belum berpisah. Ya, jadi perpisahan yang sesungguhnya nanti di hari akhirat. Ya, karena sesungguhnya kita ini bukan penduduk bumi, Pak, tapi kita penduduk surga, kata para ulama. Kita penduduk surga karena nenek moyang kita berasal dari surga. Kampung halaman kita di surga, Pak. Jadi kalau nanti ada yang pulang ke neraka berarti nyasar, berarti Pak, ya. Karena pulang kampung kita seharusnya ke surga. Dan perpisahan yang sesungguhnya bukan ketika hari ini kita berpisah dengan teman kita, satu pekerjaan berpisah, bukan. Bahkan kata para ulama, kematian orang yang kita cintai pun itu bukan perpisahan namanya. Ya, karena ada sebuah kehidupan yang abadi di hari akhirat nanti. Perpisahan yang sesungguhnya ketika nanti kita berpisah tempat di hari akhirat. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Maka jemaah rahimakumullah, karena kehidupan ini adalah sebuah perkara yang harus kita pertanggungjawabkan, maka manfaatkan hidup ini, kerjakan hal-hal yang bermanfaat. Karena secara hukum sunatullah, hukum alamnya, jikalau manusia tidak mampu untuk memanfaatkan waktunya pada hal-hal yang bermanfaat, maka dia pasti mengerjakan hal-hal yang tidak bermanfaat. Dan hadis ini mengajarkan kepada kita kebaikan insan manusia di hadapan Allah ketika mereka mampu untuk tarkuhu ma la yaqnihi. Mereka meninggalkan perkara yang tidak membawa faedah baginya. Sebagai penutup dari hadis yang ke-12 ini, Rasul mengingatkan kepada kita sering baca hadisnya. Para da'i, para asatidz kita sering mengingatkan tentang hadis ini ketika Rasul mengatakan yaqtanim khamsan qabla khamsin. Ingatlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Perkara yang menjadi pendukung dari hadis ini Rasul menyampaikan, yaitu yang pertama, hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkan hidup sebelum datang kematian. Hidup berkali-kali, Pak. Hidup ini berhari-hari dan berkali-kali. Ya, hari ini kita hidup, insya Allah besok dan insya Allah kita hidup. Maka kalau Allah masih hidupkan kita di hari esoknya, kata Imam Al-Ghazali, fungsi hari hidup besok itu dalam rangka untuk memperbaiki kehidupan yang hari ini. Jadi fungsi kalau kita besok masih dihidupkan, maka fungsi hidup besok itu untuk islah, untuk memperbaiki kehidupan yang hari ini. Maka manusia yang beruntung di hadapan Allah ketika hari ininya lebih baik daripada hari kemarinnya, hari esoknya lebih baik daripada hari ini. Dan itu tidak ada kaitannya dengan materi, tapi kaitannya dengan kualitas amal ibadah, gitu ya. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam dosa-dosa yang sama. Manusia memang tempatnya khilaf dan dosa, tempatnya salah gitu. Tapi jangan sampai kita meniatkan dengan sengaja kesalahan dosa yang sama. Jikalau itu memang sebuah bentuk kekhilafan atau kesalahan, maka kita segera istighfar, minta ampun kepada Allah. Manfaatkan hidup kita
kita sebelum datang kematian kita. Hidup ini berkali-kali, hidup ini berkali-kali, atau hidup ini berkali-kali, ya. Tapi kematian itu kan cuma sekali. Kematian kan nggak berkali-kali, Pak ya. Yang kematian kan hanya sekali. Hidup yang berkali-kali ini, ya, berkali-kali kita hidup gitu. Tapi kalau pas mati udah nggak bisa lagi hidup, Pak. Kan begitu sunatullahnya. Maka jemaah rahimakumullah, ketika Allah berikan anugerah hidup kepada kita, jadikan peluang-peluang itu untuk kita mampu memperbaiki diri kita. Kemudian kata Rasul di dalam penutup hadisnya, apa? Sihatika qabla saqamika, yaitu manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Memang apa, sakit itu mahal, Pak ya. Sakit mahal gitu. Nah, ketika Allah berikan anugerah sehat kepada kita, manfaatkan kesehatan kita untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ya, untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Karena bagi kita memang terasa nih ya, nikmat sehat itu memang udah terasa ketika memang Allah berikan sakit, apapun lah bentuk sakitnya. Sakit yang terasa ringan kelihatannya sama kita, kalau Allah sudah menimpakannya kepada kita, tetap aja itu rasanya sakit gitu ya, namanya juga sakit gitu. Makanya jemaah rahimakumullah, ketika Allah anugerahkan kesehatan, maka jadikan peluang-peluang sehat itu untuk kita lebih baik. Karena tentu antara ibadah orang yang sakit dengan ibadah orang yang sehat tentu akan jauh lebih maksimal dan optimal ibadah orang yang sehat. Walaupun sakit itu sendiri itu membawa hikmah yang terbaik dari Allah. Makanya ulama dahulu ketika mereka dikasih sakit, mereka bersyukur gitu. Kenapa? Karena ketika sakit, perbanyaklah kita beristighfar, perbanyaklah kita meminta ampun kepada Allah. Ada kitab khusus namanya fikih sakit. Apa saja amalan-amalan yang Rasul anjurkan ketika seseorang sakit, dan diantaranya memperbanyak istighfar. Karena sakit itu sendiri diantara jaminan dari Allah, ketika kita sabar menerimanya, maka sakit itu mampu untuk menjadi kafarat, pengampun dosa kecil kita, bahkan dosa besar menurut pendapat jumhur ulama. Ya, makanya jemaah rahimakumullah, manfaatkan. Jangan sampai udah Allah kasih musibah sakit, cobaan sakit, kita mengeluh, kita putus asa, ya, kita lari dari harapan kepada Allah, maka sama aja kita menjadikan musibah sebagai malapetaka. Ya, jadi jemaah rahimakumullah, ketika Allah berikan anugerah sakit itu, maka optimalkan untuk meminta ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena di antara doa-doa yang memang menjadi waktu-waktu yang mustajab, yaitu doa ketika seseorang dalam keadaan sakit, gitu ya. Maka seharusnya kalau kita lagi jenguk orang sakit, itu sebenarnya kita harus, konsepnya harus saling mendoakan. Yang menjenguk doakan yang sakit agar sehat, yang sakit doakan kebaikan untuk yang menjenguk. Nah, begitu faedahnya. Makanya dalam kitab fikih sakit itu dijelaskan bahwa ada kebaikan bagi semua orang. Kebaikan orang yang bertakziah menjenguknya, ya, yang berkunjung, yang berziarah kepadanya, dan kebaikan orang-orang yang dijenguknya. Jadi ketika sehat, manfaatkan waktu itu. Kemudian sababaka qabla haramika, manfaatkan kata Rasul waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Ini manfaat waktu muda ini juga dimaksudkan manfaatkan dengan ketaatan kepada Allah. Karena Rasul mengapresiasi, Pak ya, ketika Rasul mengatakan al-yawma dhillu la dhilla illa dhilluhu, nanti di hari akhirat ada 7 golongan yang akan mendapatkan syafaat dari Rasul atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara 7 golongan itu apa?
yaitu sabun mu'allaqatun bil masajid, yaitu seorang pemuda yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, jadi artinya ini Allah mengapresiasi gitu. Karena Imam Syafi'i mengatakan, ini kata Imam Syafi'i ini Pak ya, kalau ada orang yang usia tua dia taat kepada Allah, itu normal Pak. Jadi kalau di usia tua kita taat kepada Allah, itu satu hal yang normatif, hal yang normal, memang begitu seharusnya. Tapi kalau ada orang yang ketika dia muda dia taat kepada Allah, maka itulah sebuah prestasi. Nah gitu ya. Jadi kalau di waktu tua kita taat kepada Allah, itu normal. Jadi kalau ada orang yang udah Allah berikan nikmat, dia bisa memasuki usia tuanya tapi masih malas untuk ke masjid, ketika azan berkumandang dia dengar tuh tapi dia masih ongkang-ongkang kaki nggak mau ke masjid. Ada nggak seperti itu Pak? Banyak ya Pak ya. Maka hati-hati, ini udah dibatas hal-hal yang tidak normal sebenarnya. Karena sunnatullahnya, ketika orang Allah anugerahkan usia tua, maka ini hal yang normatif untuk dia membangun ketaatan kepada Allah. Dan ketika usia muda dia mampu untuk taat kepada Allah, inilah hal-hal yang disebut dengan prestasi. Karena kan masa muda banyak godaan Pak ya, banyak godaan gitu. Lebih enak tongmong lah ya, nongkrong di kafe gitu ya, ketimbang di masjid gitu ya. Bahkan kalau ada yang muda-muda ke masjid kadang jadi bahan cemoohan gitu ya. Nah gitu ya. Nah ini ketika muda mampu untuk istiqamah taat kepada Allah, maka ini satu hal yang menjadi sebuah bentuk prestasi ya. Kalau ketika kita memang berada pada masa muda itu, optimalkan diri kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di waktu muda Allah kasih rezeki kepada kita, optimalkan ibadah kepada Allah ya. Kalau punya rezeki, segera berangkat haji umpamanya. Kalau haji kelamaan daftarnya, berangkat untuk umroh umpamanya. Jangan nunggu tua, entar deh. Nunggu tua aja deh kalau mau haji atau mau umroh gitu ya. Ya nggak ada yang ngejamin kita masih masuk waktu tua atau enggak gitu. Nah gitu ya. Entar deh berangkat hajinya kalau nanti udah dipanggil gitu ya. Kan udah dipanggil bahasanya. Udah dipanggil loh. Semenjak zaman Nabi Ibrahim sudah dipanggil gitu ya. Jadi panggilan yang mana yang kita maksud? Kan kalau ada orang yang meninggal, bahasa kita juga itu udah dipanggil gitu. Jangan-jangan kita maksud dipanggilnya meninggal gitu ya. Nauzubillah ya. Jadi kalau Allah sudah anugerahkan usia muda, kemudian Allah berikan nikmat yang cukup kepada kita, maka optimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, sebelum kita masuk hadis yang ke-13, soal mengenai masuk hadis yang ke-13, yang berikutnya kata Rasul yaitu apa? Faragika, yaitu manfaatkan waktu luangmu ya. Faragika qabla suhurika, manfaatkan waktu luangmu sebelum masuk waktu sibukmu ya. Makanya kata Rasul, ni'matani mahbubatani katsirun minan nas, dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, yaitu dua nikmat. Yang pertama nikmat ketika dia berada pada waktu sehat, yang kedua nikmat ketika dia berada pada waktu luang ya. Makanya ada orang yang terkadang selalu kondisinya terburu-buru gitu ya, apa aja tergesa-gesa karena saking sibuknya gitu. Makanya betapa berharganya waktu. Setiap kita kan Allah kasih waktu 24 jam ya. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sama waktunya, nggak ada perubahan gitu ya. Mungkin kondisinya yang beda gitu. Daerah sama Jakarta sama tuh waktunya, tapi di Jakarta mungkin terasa waktunya itu lebih cepat gitu ya, karena kondisi macet barangkali. Nah ketika Allah anugerahkan waktu luang kepada kita, ini waktu-waktu yang sebenarnya syaitan itu berpeluang besar untuk masuk kepada kita, yang akan membuat keimanan kita tidak stabil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu yang efektif untuk kita
Waktu yang efektif untuk kita memanfaatkan waktu luang, amalan-amalan yang efektif yaitu kita manfaatkan untuk ibadah, untuk kita berzikir, untuk kita tilawah Al-Quran, gitu ya. Karena kalimat-kalimat zikir itu Pak, Rasul memberikan sebuah apresiasi berdasarkan sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebuah kalimat yang disebut khafifatu 'alal lisan wa thaqilatu 'alal mizan, yaitu kalimat khafifah, yaitu sebuah perkara amalan yang sangat ringan, khafifah 'alal lisan, ringan di lisan, wa thaqilatu 'alal mizan, dan berat di dalam timbangan amal kita di yaumil mizan nanti. Maka waktu-waktu luang Pak, manfaatkan untuk berzikir kepada Allah. Karena kita nggak tahu nih Pak, amalan apa yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi zikir yang kita anggap ringan itulah yang akan mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan berzikir kepada Allah kapanpun dan dimanapun, kecuali pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di WC, di kamar mandi, dan berzikir ya. Ya, kalau mengingat Allah nggak apa-apa dalam hati ingat Allah, mengingat Allah. Ya kan, ingat Allah dimanapun, tapi jangan dilafazkan. Karena yang melafazkan kalimat-kalimat zikir di kamar mandi itu adalah bagian dari amalan-amalan dukun sebenarnya. Ya, bagian dari bentuk perniagaan interaksi dengan jin sebenarnya. Ya, makanya kita diharamkan. Jadi ya, kan kalau kita baca doa masuk kamar mandi, baca di dalam apa di luar Pak? Mau masuk apa udah nyampe di dalam? Mau masuk kan? Gitu ya, baca doanya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, kan di luar bacanya. Terus kita pas kita keluarnya baca apa? Ghufranaka kan? Itu di dalam apa di luar? Kan pas keluar pintunya baru baca. Ya, jadi kalimat-kalimat zikir, kalimat kebaikan itu jangan dilafazkan di dalam. Nah, kemudian yang terakhir jemaah rahimakumullah, yang harus kita manfaatkan ya setelah kita memanfaatkan tadi waktu luang, yang terakhir yaitu gina aga qabla fakrika, manfaatkan waktu kayamu sebelum datang kemiskinan kepadamu. Manfaatkan kayamu sebelum datang miskin kepadamu. Ya mungkin kita miliuner, orang kaya gitu ya, sampai mati kita juga gak bakal miskin gitu. Miskin kapan yang dimaksud? Yaitu ketika kita menghadapi kematian kita. Karena menghadapi kematian adalah kondisi seseorang betapa miskinnya di hadapan Allah. Sekaya apapun kita, berapapun rumah yang kita miliki, berapapun jumlah mobil yang kita miliki, setinggi apapun pangkat kita, yang bentuknya harta yang kita bawa itu cuma kain kafan Pak. Kan begitu. Berarti betapa kita menghadap Allah dalam kondisi yang sangat miskin. Ya, makanya Rasul ingatin ketika kita kaya, ingatlah. Ya, ingat kaya sebelum datang kemiskinan. Karena kondisi miskin itu adalah kondisi yang akan melanda semua orang, siapapun dia dan sekaya apapun dia. Karena kekayaan dia itu tidak akan pernah dia bawa sampai ke liang lahatnya. Nah, makanya Rasul ingatin kepada kita. Kata Rasul, harta kita yang sesungguhnya adalah harta yang hari ini kita pakai dan harta yang kita infakkan. Hari ini kita pakai apa nih Pak? Bapak pakai peci, pakai sarung ya, pakai celana gitu ya, pakai baju. Itu harta Bapak sebenarnya saat ini Pak, sama harta yang Bapak infakkan. Apa tuh maksudnya? Kalau Allah ngambil nyawa kita di saat ini, maka apa yang ada di rumah kita, mobil kita, rumah kita, tanah kita, perusahaan kita, kan nggak bakal kita bawa. Itu maksudnya. Maka harta kita sesungguhnya apa yang hari ini kita pakai dan apa yang kita infakkan. Maka kalau kita menginfakkan, umpamanya si Ahmad nih,
namanya Ahmad. Ketika dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka sesungguhnya dia sedang mentransfer uangnya atas nama rekening si Ahmad yang ada nanti di akhirat. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau kita bersedekah, kita berinfak, itu kita sedang mentransfer uang kita, Pak, atas nama diri kita sendiri, ya, untuk kehidupan kita di hari akhirat. Maka ingat, orang yang cinta kepada hartanya itu sebenarnya hal yang positif sebenarnya, ya. Jadi orang yang cinta kepada hartanya itu hal yang normatif, kecenderungan, ya. Kan harta itu bahasanya apa? Malun, mal. Makanya kan zakat mal itu artinya harta. Makanya dalam bahasa Arab al-mailun itu artinya kecenderungan. Orang yang punya harta, dia punya kecenderungan dia. Makanya dinamakan dengan harta. Kenapa harta itu namanya malun? Karena setiap orang yang punya harta, dia cenderung, dia cinta dengan harta yang dia miliki. Mailun, muyul kata para ulama, muyulun artinya kecenderungan. Kecenderungan itulah hal yang memang bentuk fitrah yang Allah berikan kepada orang yang punya harta. Maka kata para ulama, seharusnya kalau kita cinta kepada harta kita, maka kalau kita ingin tetap terus bersama harta kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang gemar untuk berinfak di jalan Allah, agar nanti di hari akhirat Allah pertemukan lagi kita dengan harta-harta kita, gitu. Jadi kalau kita cinta sama harta kita cinta sama harta kita, ya, maka sesungguhnya jalannya gimana? Kita jadi orang-orang yang gemar, ringan tangan, gemar untuk bersedekah di jalan Allah. Nanti di hari akhirat Allah pertemukan lagi kita dengan harta-harta kita. Maka sebenarnya orang yang rajin bersedekah sebenarnya pada hakikatnya sesungguhnya mereka cinta dengan harta mereka sebenarnya. Dan karena justru keinginan mereka untuk bertemu dengan harta-harta mereka di hari akhirat nantilah, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan mereka untuk mereka menikmati harta mereka di hari akhirat nanti. Nah, itu harta kita yang sesungguhnya, Pak, ya. Sesuatu yang memang kita infakkan, dan Rasul ingatkan kepada kita untuk kita mampu untuk kita mengingat kekayaan kita, memanfaatkan kekayaan kita untuk kehidupan kita di hari akhirat nanti sebelum datang kemiskinan kepada kita. Nah, saya ulangi, jadi sebenarnya sesungguhnya ketika kita memang mencintai harta kita, selanjutnya kita menjadi orang-orang yang rajin berinfak, bersedekah di jalan Allah, agar nanti Allah pertemukan kita dengan harta kita di hari akhirat nanti. Jadi sebenarnya orang yang bersedekah di jalan Allah, pada hakikatnya secara fitrah Allah, mereka mencintai harta mereka, ya, karena Allah akan pertemukan mereka dengan harta yang mereka infakkan. Nah, ini ya. Jadi harta yang abadi itu sesungguhnya sesuatu yang memang kita sedekahkan dan kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita selesaikan ya. Sudah selesai kajian hadis yang ke-12 dan kita masuk hadis yang ke-13. Ada pertanyaan di sini, Pak? Kita lanjut, Pak, ya. Baik. Nanti kalau ada siapin aja, Pak, ya. Kita lanjut kepada hadis yang ke-13, yaitu tentang al-mahabbatu fillah, yaitu tentang mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-13 dari kitab Arba'in Imam An-Nawawi. An Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hamzah. Ini kunyah, ini gelarnya. Nama sahabatnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Khatimah Rasulullah. Dan Anas bin Malik ini adalah seorang pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi kita bersabda, kata Nabi kita, la yu'minu ahadukum,
tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsihi, sampai kalian mencintai saudara-saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Terdapat dalam kitab Sahih Bukhari pada hadis yang ke nomor 13 dan dalam kitab Sahih Muslim pada hadis yang ke nomor 43. Seluruh ulama hadis sepakat dengan kesahihan hadis ini. Jemaah Allah, kita masuk hadis yang ke-13. Hadis ke-13 ini bicara tentang konsep cinta karena Allah, ya. Cinta ini kalau di kita bahasanya anak muda, Pak, ya. Walaupun sebenarnya cinta itu fitrah yang Allah berikan kepada seluruh makhluk Allah, ya. Mau muda, mau tua, mau anak-anak, ya. Maka semuanya Allah anugerahkan rasa cinta, rasa sayang. Bahkan tidak hanya kepada makhluk Allah yang berakal, ya. Kepada para binatang pun rasa cinta ini Allah berikan. Jadi kalau ada manusia yang udah nggak punya rasa sayang, udah nggak punya rasa cinta, maka tentu taraf kualitasnya lebih rendah daripada seekor binatang. Karena binatang punya rasa cinta. Ini hebatnya Allah menciptakan makhluk-makhluknya. Nah, cinta tentu sesuatu yang memang harus kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis sahih ini dibawakan oleh seorang sahabat yang setia dalam mendampingi Rasul. Dan beliau adalah khadim itu artinya pembantu Rasul. Beliau diangkat oleh Rasul menjadi pembantu itu ketika beliau masih usia kecil. Jadi ketika Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, itu para sahabat Ansar itu kan Madinah, Pak, ya, yang nyambut sahabat Muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah, itu sahabat Ansar udah siap-siap dengan hadiahnya. Wah, ini Rasul mau datang nih, manusia terbaik mau datang nih. Itu udah nyiapin tuh sahabat Ansar hadiahnya. Ada yang ngasih hewan ternak gitu ya, ada yang ngasih buah-buahan, ada yang ngasih berbagai macam lah dikasihnya. Ya, ada yang ngasih padang niaga gitu sahabatnya. Kemudian Anas bin Malik masih usia 6 tahun ketika itu, Anas bin Malik. Kemudian Anas bin Malik itu dipegang tangannya oleh ibunya, dan ibunya menghadap Rasul. Ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini ya Rasul lahir dalam keadaan yatim ya Rasul. Ya, anak ini nggak punya bapak ya Rasul. Karena apa? Bapaknya meninggal ketika aku sedang mengandung anak ini, kata ibunya. Dan kami orang yang sangat fakir ya Rasul, kami adalah orang yang sangat miskin, kami nggak punya apa-apa. Dan saya mau hadiahkan anak ini ya Rasul untuk membantu dakwahmu, untuk menjadi pembantu di rumahmu, dan mudah-mudahan anak ini tumbuh sebagai seorang ulama. Kemudian ketika itulah Anas bin Malik diserahkan oleh ibunya, dan ketika itu Anas bin Malik hidup bersama Rasul. Dan luar biasa, dalam sejarah dunia ilmu hadis kita mengenal Anas bin Malik tumbuh sebagai seorang sahabat yang warok, sahabat yang zuhud, salah satu sahabat yang menjadi referensi ilmu, dan sahabat yang termasuk paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW setelah Abu Hurairah dan setelah Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ini wujud dari bentuk diijabahnya doa Rasulullah SAW. Nah, ini hebatnya ya. Nah, sahabat yang memang tumbuh di bi'ah, di lingkungan Rasul. Sampai Anas mengatakan bertahun-tahun, hampir 20 tahun lebih Anas bersama Rasul, itu Anas bin Malik gak pernah melihat Rasul marah kepada pembantunya. Luar biasa, gak pernah. Anas sampai apa?
berupaya untuk nyarinya gimana nih Rasul supaya marah gitu. Nah kalau kita sehari bisa marah 5 kali sama pembantu. Nah ini luar biasa ya dari kepribadian Rasul gitu ya. Manusia yang mulia ya, tidak melihat status ya manusia yang lainnya gitu ya. Ya, ketika dia ingin jadi pembantu bukan Rasul yang memintanya, tapi dia ingin menjadi pembantu. Tapi Rasul muliakan. Ini bukti betapa Rasul interaksi dengan anak kecil pun, anak kecil, maka Rasul juga memuliakannya. Sebuah akhlak yang sangat mulia. Nah, jemaah rahimakumullah, hadis ini sedang berbicara kepada kita tentang sebuah konsep kesempurnaan iman. Ya. Makanya kata-kata la yu'minu ahadukum itu artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Walaupun Imam Ibnu Hazm lebih suka mengartikannya, katanya apa? Batal keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini arti yang sangat radikal nih ya, sampai batal keimanannya. Tapi jumhur para ulama hadis mengartikannya tidak sampai kepada batalnya keislaman atau keimanan seseorang, tapi hanya sampai batas berkurangnya keimanan seseorang. Jadi kalau kita punya jiwa Pak, ngerasa biasa-biasa saja melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, nggak ngefek ke kita, maka ingat Pak, hal itu akan mengurangi kualitas iman kita. Ya, kita ngelihat saudara-saudara kita tertimpa musibah umpamanya, di TV diberitakan di Mekah umpamanya ada yang meninggal umpamanya, ya, kena runtuhan benda keras atau pas lagi sa'i umpamanya ya. Tapi kita ngerasa biasa-biasa aja umpamanya ya, atau pas lagi melempar jumroh umpamanya kita biasa-biasa aja, ngerasa kita nggak ada simpati, nggak ada empati gitu ya. Kalau perasaan itu hilang Pak, perasaan untuk peduli kepada orang lain itu hilang, hati-hati Pak, itu akan mengurangi kualitas iman kita. Yang kalau kata Imam Ibnu Hazm apa? Membuat iman kita batal katanya, lebih radikalnya artinya. Tapi kalau jumhur, mayoritas ulama hadis mengatakan itu hanya membuat iman kita berkurang-kurang kualitasnya. Maka ingat, yang harus perlu kita pahami, hubungan kita sesama manusia, interaksi kita, hubungan muamalah kita, kehidupan sosial bermasyarakat kita, sesungguhnya korelasinya sangat kuat dengan kualitas keimanan kita. Betapa banyak kejadian di hari akhirat nanti, berdasarkan kabar-kabar nyata dari Al-Quran dan As-Sunnah, manusia yang ibadahnya bagus, sholatnya bagus, tapi terhalang dia untuk masuk surga karena hubungannya nggak beres dengan saudara-saudaranya. Manusia yang baik di hadapan Allah tidak dilihat dari kesempurnaan sholatnya saja, tidak dilihat dari sah ibadah hajinya saja, tidak dilihat dari sahnya ibadah puasanya saja, tapi juga dilihat dari hubungan baiknya dengan sesama manusia. Makanya inilah pentingnya kita menegakkan konsep amar ma'ruf nahi munkar. Tegakkan kebaikan, cegah kemungkaran, agar kita punya kepedulian kepada orang lain. Inilah pentingnya ada yang disebut dengan tatanan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, agar kita tak menjadi orang yang soleh sendiri, kemudian menjadi orang yang eksklusif menutup diri, kemudian kita nggak peduli sama tetangga kita. Konsep yang dibawa oleh Islam adalah sebuah konsep kesempurnaan yang disebut dengan hablum minallah wa hablum minan nas. Ya, makanya hadis ini dan tegas mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi, sampai kalian mencintai
saudara-saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Berat nih Pak. Ya, kita kan nama diri kita cinta banget nih Pak. Lapar kita kasih makan. Kita mau tidur, ya ngantuk kita tidur, kan begitu Pak ya. Maka kesempurnaan keimanan kita ketika kita memperlakukan diri kita, memperlakukan orang lain, memuliakan orang lain seperti kita memuliakan diri kita. Kita kan kalau dihina sama orang lain kan marahnya luar biasa Pak. Lagi naik motor umpamanya, ya kesenggol dikit pengen gamparin aja gitu Pak ya. Naik motor, betapa marahnya kalau kita diinjak-injak sama orang lain. Coba introspeksi diri. Kalau kita melihat ada saudara-saudara kita yang diinjak harga dirinya, kita masa biasa aja, urusan dia tuh biar aja bodo amat, kan begitu. Tapi kehidupan Jakarta nih Pak ya, individual. Ya, tatanan kehidupan kita kan individual. Di kotak-kotakan kita berdasarkan tata kehidupan kita. Tapi ternyata luar biasa Islam ini. Ternyata salah satu bentuk indikator ukuran keimanan kita ternyata dilihat dari sejauh mana kita mampu untuk kita peduli dengan urusan saudara-saudara kita. Maksudnya bukan kita mencampuri urusannya, tidak, tetapi sesuatu yang memang bisa untuk kita bantu, sesuatu yang mampu untuk kita bisa kita hadirkan solusi untuknya. Maka poin yang sangat prinsip dalam hadis ini sedang mengajarkan kepada kita, dasarnya poin yang sangat prinsip hadis sedang mengajarkan kepada kita untuk kita mampu untuk mencintai saudara-saudara kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang minimal Pak, minimal gini Pak, minimal jika kita tak bisa ngebantuin orang lain, minimal ada perasaan simpati, perasaan hibah, kemudian minimal kita doakan, minimal kan seperti itu. Tapi kalau kita ngerasa biasa-biasa aja, susahnya orang lain gak ngefek kepada kita, atau mungkin sebaliknya, orang senang kita susah, orang susah kita senang, maka hati-hati. Secara berangsur-angsur itulah yang akan menghancurkan keimanan kita. Maka itu satu hal yang memang wajib untuk kita waspadai, dan kecintaan kepada saudara kita adalah perkara yang harus tetap wajib untuk kita bangun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian. Kalau ada yang mau nanya dipersilakan. Pak, ayah saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di mana batas menyuruh orang berbuat baik dan melarang berbuat kemungkaran? Contoh, seseorang sudah bertindak atau berbicara menyakiti seseorang. Di satu saat, contohnya saya, kita sudah peringati dengan baik-baik, dengan bukan kekerasan, tapi masih tinggal lakunya masih nyakitin orang. Akhirnya pas satu saat, umpamanya saya marahin orang itu, oke, saya maki-maki umpamanya, tapi niat saya bukan kena benci. Niat saya supaya lain kali dia jangan berbuat lagi kepada orang lain. Kenapa? Kalau dia lagi begitu, berarti kan tambah dosanya. Ini, apakah termasuk saya yang orang ini bukan? Terima kasih. Baik Pak, saya simpulkan ada dua pertanyaan ya. Yang pertama batasnya, yang kedua apakah kita menegurnya dengan cara yang kasar, apakah itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar ya. Ada dua pertanyaan. Saya jawab dari pertanyaan yang kedua dulu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebuah persoalan yang sangat luas, dan kaidahnya Rasul sampaikan dalam hadisnya, kata Rasul, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa yang melihat sebuah kemungkaran, maka kalau dia mampu, cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Umpamanya kita Pak RT, kemungkaran
kemungkaran terjadi di RT kita, maka yuk kita cegah, karena kita punya kekuasaan, kita cegah sesuai dengan batasan kemampuan kekuasaan kita. Kalau kita nggak mampu, fabilisani, kita sampaikan. Dan menurut saya yang tadi Bapak lakukan itu bagian dari dakwah bil lisan. Nggak apa-apa, ketegasan seperti itu nggak apa-apa. Ya, karena memang terkadang ada sebuah hadis yang sangat umum yang mengatakan berperilaku sombong kepada orang yang sombong itu adalah sebuah sedekah. Artinya kalau kita memang mampu untuk kasar kepada orang yang kasar, itu pada akhirnya tidak apa-apa sebenarnya. Walaupun yang lebih baik kita berlaku lemah lembut kepada orang yang kasar, itu yang terbaik kalau kita bisa memilih. Tapi kalau udah nggak ada pilihan lain, asalkan seimbang, kan bingungnya mengukur ukuran seimbang ini, gitu ya. Nah bingungnya, jadi kalau memang kita ingin kasarin dia lagi nggak ada masalah. Jikalau memang itu akan membuat dia jerah, umpamanya, minimal menjadi sebuah improve dan pelajaran baginya untuk dia bisa menjaga lisannya, untuk dia bisa menghargai orang lain. Ya, jadi kalau kita udah sekali, dua kali, tiga kali udah diingatin, maka tentu ini sebuah perkara yang sah-sah saja, tapi dengan catatan tetap tidak boleh berlebih-lebihan gitu ya. Tetap kita harus mengontrol emosi kita, karena pada akhirnya ini adalah bagian dari konteks dakwah sebenarnya. Niat kita bukan untuk membalas keburukan dengan keburukan, tapi niat kita adalah untuk perbaikan. Itu dulu. Nah, kalau nggak mampu juga, maka cegahlah dengan hati kita. Nah, ini yang masuk pada pertanyaan yang pertama tadi, batasannya. Nah, hati itu artinya minimal ini udah kita bilangin nih orangnya, nggak berubah-berubah juga. Dan memang untuk merubah orang itu bukan tugas kita, tapi adalah hak prerogatif Allah gitu ya. Tugas kita menyampaikan. Kapan waktunya? Selagi kita ada waktu kesempatan. Ya, jadi nggak ada istilahnya, oh udah capek saya nggak mau ngomongin lagi gitu ya. Ya kalau capek di saat itu nggak apa-apa. Tapi kalau suatu saat nanti kita ada kesempatan lagi, kemudian memang pas dan tepat waktunya, nggak apa-apa disampaikan lagi, gitu ya. Karena memang yang Allah nilai itu, kalau kita menyampaikan kebaikan, ternyata Allah luar biasa melihat pahalanya. Karena yang Allah nilai bukan orang itu berubah atau enggak, bukan itu hitungan pahalanya. Tapi hitungan pahalanya apa? Setiap kalimat kebaikan. Yang itu berisi tentang sebuah kalimat kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Setiap kalimat itu terlontar dari lisan kita, itu yang Allah hitung pahalanya. Persoalan dia tidak berubah itu urusan Allah. Makanya tugas kita dalam menyampaikan kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, target kita bukan merubah orang, karena itu bukan urusan kita. Target kita adalah menyampaikan kapanpun dan di saat bagaimanapun, di saat memang yang tepat situasinya. Karena kita berdoa kepada Allah, kalau memang hari ini dia nggak bisa berubah, maka mudah-mudahan dengan izin Allah suatu saat mungkin Allah akan merubahnya, gitu ya. Makanya yang itu yang harus menjadi motivasi kita, gitu ya. Dan tidak usah dipaksakan. Pokoknya hari ini kadang ada orang prinsipnya, wah ini kan kebenaran sampaikan gitu ya. Nggak bisa begitu juga. Nyampein kebenaran itu harus punya manajemennya. Lihat situasinya, lihat kondisinya, waktunya tepat atau enggak. Kalau enggak tepat waktunya, tinggalkan dulu, gitu ya. Makanya kata para ulama, kalau engkau, kata Imam Ibnu Qayyim dan kitab Zadul Ma'adnya, kata beliau, kalau engkau ingin mencegah sebuah kemungkaran, jika kemungkaran itu akan menimbulkan sebuah kemungkaran yang baru, maka engkau harap untuk mencegahnya. Imam Ibnu Qayyim pernah berjalan di sebuah kabilah. Kabilah itu sedang mabuk-mabukan dia, mabuk-mabukan Pak, penduduknya. Imam Ibnu Qayyim mendiamkannya. Dia lewatin aja tuh kabilahnya. Sesampainya di majelisnya, diprotes oleh kaumnya. Apa kata kaumnya? Ya Imam, engkau seorang ulama besar, perkataanmu itu engkau itu didengar oleh orang lain. Kenapa? Kok ada orang yang berbuat maksiat di hadapanmu, tapi engkau biarkan? Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Sesungguhnya Rasul bersabda, kata Rasul, setiap kemungkaran itu ketika kita ingin cegah dan akan menimbulkan sebuah kemungkaran yang baru, maka haram bagi kita untuk mencegahnya. Ya, makanya lihat situasinya, katanya Imam Ibnu Qayyim,
ini orang lagi mabuk, aku dakwahkan, mabuknya nggak berhenti, dia marah-marah, kemudian dia akan membunuhku. Mabuknya nggak berhenti, tapi dia memunculkan kemaksiatan yang baru. Nah ini yang harus kita ingat ya. Jadi dakwah itu harus ada manajemennya, lihat situasinya. Karena tugas kita bukan merubah orang, tugas kita adalah menyampaikan kalamullah, perkataan Allah dan dakwah dari Rasulullah. Nah itu ya. Jadi kalau kapannya Pak, itu terserah kita sebenarnya Pak ya. Lihat situasi dan kondisinya dan lihat waktunya ya. Dan peluang kebaikan, makanya orang yang masih menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran, sepanjang itu dia bawa dalam budaya hidupnya, maka sepanjang itu juga Allah cap dia sebagai manusia yang terbaik. Apa kata Allah? Wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kamu akan menjadi umat yang terbaik kata Rasul sepanjang menegakkan kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Tapi lihat situasinya. Dan itu Pak. Jadi insyaallah menurut saya berkaitan itu sangat tepat insyaallah. Ya Pak. Demikian jemaah rahimakumullah yang bisa